Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Saat ini merupakan momen yang ditunggu, yaitu seminar akan segera dimulai. Seminar ini akan dipimpin oleh Bapak Jaswo SPDI. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratal ulama al-kiram, para asatid, wabil khusus panjenenganipun Bapak Kiai Subagir Muzayin selaku Ketua Pengurus Madrasah Manabiul Falah yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Abdul Halik Abdillah selaku Direktur Madrasah Manabiul Falah yang kami muliakan, Bapak Dr. Andes Haji Mustajab Hasan selaku Kepala MA Manabiul Falah, dan Bapak Dwi Sukamto selaku Kepala MTS Manabiul Falah, Bapak Asroruddin selalu sesepuh Madrasah Manabiul Falah yang kami muliakan, para Bapak Guru dan Ibu Guru Madrasah Manabiul Falah yang kami hormati, beserta seluruh karyawan Madrasah Manabiul Falah yang kami cintai, dan wabil khusus para alumni Madrasah Manabiul Falah dari tahun pertama tahun 1985 sampai tahun 2013 yang saya cintai. Tak ketinggalan rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa karunia-Nya kepada kita semua, berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di majelis yang insya Allah mubarak ini. Salawat salam semoga tetap mengalir kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Para bapak guru dan para rekan-rekan alumni yang berbahagia, perkenankan pada kesempatan pagi menjelang siang ini saya selaku moderator dalam seminar dengan tema peran alumni Madrasah Manabiul Falah dalam pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Pada kesempatan kali ini, karena ini baru pertama kali sejak tahun 97, maka kami mengundang dua narasumber dari alumni yang termasuk kelompok mutaqaddimin. Yang pertama yaitu beliau Bapak Kiai Haji Rif'an. Kepada Bapak Kiai Haji Rif'an kami mohon untuk segera menempatkan diri. Kemudian narasumber yang kedua nanti kami hadirkan saudara kami Bapak Kiai Haji Adnan Kasogi yang termasuk kelompok alumni mutaakhirin. Jadi lengkap ini, dari mutaqaddimin ini
Bapak Kiai Haji Rifan. Kemudian mutaakhirin nanti Bapak Kiai Haji Adnan Kasogi. Dan mestinya banyak narasumber-narasumber dari alumni Madrasah Manabiul Falah. Dan nanti secara bertahap narasumbernya akan bergantian. Di sini ada Bapak Kiai Ustadz Solihin dari Bundan Rejo, juga ada Bapak Kiai Ustadz Sasmito, dan ada Ustadz Safari dari Jakarta. Kemudian ada Ustadz Sutaji dari Cilacap, juga ada Ahmad Siddiq dari Tambak Romo, dan ada dari Pati Kota Bapak Ustadz Zainuddin. Nanti bergantian. Ini yang pertama kali dan sifatnya agak dadakan. Oleh karena itu kami panggil yang paling senior dulu. Untuk yang kedua nanti Bapak Adnan Kasogi masih dalam perjalanan dari Kudus, lewatnya aneh nih, lewatnya kok Regaloh itu ngomong. Jadi saya bel itu sampai di Regaloh loh, jalurnya keliru tak ini. Nah, iki anji wong tak akhirin janji aneh-aneh ngono kuwi. Yang Tuban saja sudah sampai, yang Kudus masih dalam perjalanan. Betul napa-napa gitu ya. Baiklah para bapak dan para alumni, narasumber kita yang pertama Bapak Kiai Haji Rifan, alumni Madrasah Manabiul Falah tahun 1987. Beliau alamat aslinya di Desa Sumber, Kecamatan Krikilan, Kabupaten jajal leleng ta ora ngono lho maksudnya. Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang. Mbak gek-gek sing di alamat dhewe lali. Kemudian setelah menamatkan dari Madrasah Manabiul Falah, beliau mengembara cukup jauh di pesisir pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Pondok Pesantren Al Anwar Sarang pada tahun 1987 sampai dengan tahun 92. Cukup lama di sana. Ini sama dengan yang kedua nanti. Kemudian alamat sekarang di Desa Montong. Montong ini Pakel, desanya Pakel, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Beliau sekarang mempunyai lembaga pendidikan dalam bentuk pondok pesantren An-Nur. Jadi beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren An-Nur. Secara kebetulan Bapak Kiai Haji Adnan Kasogi juga pengasuh pondok pesantren An-Nur. Iki orang jarak iki mau, podo nure. Dengan yayasan Nurul Anwar. Itu sekilas biografi narasumber kita yang pertama. Saya kira dari segi keilmuan tidak diragukan lagi dan bisa diuji di sini nanti. Jadi kiai-kiai sing nom iku engko do takok ngilmune piye, ya. Nah, sekira iso tekan Jawa Tengah, tekan Jawa Timur. Bahkan nanti guru-gurunya juga berguru lagi begitu kepada Bapak Kiai Haji Rifan. Kepada Bapak Kiai Haji Rifan, waktu secukupnya saja ya. Kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Dumateng para alim, para kiai, bini sepuh, wabil khusus sedaya guru-guru kula ingkang tansah kawula dherekaken, hadirin wal hadirat, sedaya alumni Madrasah Manabul Falah ingkang tansah kawula hormati. Alhamdulillah summa alhamdulillah, wonten ing siang menika kawula saged sowan sareng-sareng kalian para alumni ngantos tahun, mulai tahun pinten iki? 85 ngantos 2013. Tapi sing hadir ketingale kok nggih biasa-biasa mawon iki. Kalau wau dipun singgung sing Kudus kok dereng dugi, kula sing tebih kok ampun dugi. Niku ya kaya nek kondangan ngono kae ya. Kondangan niku biasane tanggane iku keri. Lah sing adoh teko dhisik mergo kuwatir gak uman nggon. Upama kula diarani ngono lah ya alhamdulillah, ya pantes wae wong adoh, kuwatir uman nggon. Lah sing perek, perek wae. Ampun biasa ta nggih. Mudah-mudahan pertemuan pada siang hari ini tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak guru saha kanca-kanca alumni Madrasah Manabul Falah ingkang kawula hormati, sampun dangu kula niku nggih pun nggih mangke nek pun kesel. Wonten mriki langsung kemawon wonten hubunganipun kalian para alumni Madrasah Manabiul Falah dalam rangka pengembangan pendidikan Islam di masyarakat. Sebab wonten hubungannya pengembangan ilmu dari Manabiul Falah atau mungkin ilmu-ilmu yang saya resapi dari pondok pesantren yang lain. Maka dari itu saya akan pakai makalah al-muhafadzatu alal qadimi sholih al-ma'khud wa akhdul bil jadidil islah. Saya akan selalu melestarikan ilmu-ilmu kuno, tapi juga tidak kalah mengambil ilmu-ilmu yang baru yang lebih baik. Itu yang akan saya sampaikan. Saya akan selalu bertahan melestarikan kitab-kitab kuning, dan tidak ada kalahnya juga mengambil ilmu-ilmu yang baru yang lebih maslahah. Maka dari itu, sebelumnya kita mengembangkan masalah ini, saya di sana dulu pertama adalah mempunyai murid 15 anak ya. 15 murid anak ini saya kembangkan, saya didik, akhirnya ada yang menjadi guru juga. Kemudian
Setelah menjadi guru dan akhirnya saya agak ringan untuk mengajar anak-anak itu karena sudah ada temannya. Kemudian semakin banyak, semakin besar. Akhirnya masyarakat juga antusias sekali untuk mendukung pendidikan di desa saya, sehingga akhirnya saya sampai dibuatkan pondok istilahnya kalau zaman sekarang, dan akhirnya berkembang dan di sana dulu ada pendidikan baru MI Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian saya setelah mikir-mikir untuk melestarikan kitab-kitab kuning yang ada di sana, dan juga tidak kalahnya mengambil ilmu-ilmu yang baru, maka akhirnya saya di sana mengembangkan ilmu atau kitab kuning di sana tidak lewat MTS dan aliyah, tapi di sana saya mengembangkan kitab-kitab kuning pada pendidikan SMP dan SMA. Kenapa demikian? Kok saya memilih SMP dan SMA? Karena begini, mungkin para alumni-alumni di masyarakat nanti bisa studi banding di tempat saya, biar nanti ada SMP plus. Karena saya berpikir demikian, saya setelah tamat kitab kuning itu selalu habis. Di Montong sendiri itu dulu ada madrasah aliyah, dan tamat sanawiyah, tamat aliyah pandai membaca kitab. Setelah zaman pemerintahan yang namanya Menteri Agama Ali Sodikin, kemudian Malik Fajar, sedikit demi sedikit kitab kuning di madrasah itu terkikis. Terus diadakan kurikulum dan kitab kuning hilang. Sampai sekarang tamat aliyah di desa saya, tamat saniyah di desa saya tidak bisa membaca Al-Quran. Naudzubillah min dzalik. Tapi lain dengan di pesantren seperti Matoliul Falah, mungkin Manabiul Falah masih bertahan mudah-mudahan. Sehingga kenapa saya kok mengambil atau memilih dompleng di SMP? Kalau SMP swasta itu agamanya bisa dimasuki apa saja menurut kebutuhan masyarakat, sehingga akhirnya saya menampung pesantren-pesantren dari sarang, ada yang dari Langitan di desa saya untuk mengajar di SMP bagian agama. Jadi SMP saya itu maknanya biasa, Pak, ya kitab-kitab kuning biasa itu, kitab kuning biasa sampai SMA-nya. Pertama tapi sulit. Pertama kali saya diajak mendirikan itu sanawiyah, saya nggak mau. Kalau sanawiyah sudah saya nggak usah ngajar di sana. Tapi kalau SMP saya mau. Loh, kenapa kok malah SMP? Karena SMP bisa dimasuki kitab kuning. Dengan pergantian Menteri Agama zaman itu, akhirnya kitab-kitab kuning habis terkikis, sama sekali tidak ada di sana. Terutama di Kecamatan Montong yang ada aliyah, yang mana notabene dulu tamat aliyah itu bisa membaca kitab, sekarang nol sama sekali. Ini sangat memprihatinkan. Tapi itu tidak mudah untuk mendirikan SMP. Pertama mendirikan SMP tidak laku, Pak. Sekolah kok SMP kok gak payu, ora iso ngaji. Pertama mempunyai murid hanya 19. Pahit dong gini, Bu. Saya pertahankan, setiap saya ngaji itu saya tunjukkan masyarakat. Masyarakat saya beritahu bahwa SMP Nurul Anwar metodenya ala pondok pesantren. Akhirnya masyarakat tahu, Pak. Tahu. Oh, Nurul Anwar ternyata langsung ada diniyahnya di dalamnya. Sampai rapotnya juga dua. Rapot diniyah dan rapot umum. Saya terus heran begini, kenapa ya? Dulu itu Amit sewu niki kula ndok ketelak.
Ya tamu kurang ajar iki ya ngene iki ya. Kudu ngombe ya njaluk. Tamu sing ora kaya mayit iki. Semakin berbicara lama niki selot garing. Kula lanjut nggih. Kula berpikir ngeten. Kenapa seperti madrasah aliyah saja? Aliyah sana loh ya, saya enggak nyinggung-nyinggung aliyah sini. Di desanya saya itu pada zaman itu ujian nasional hanya 5 macam atau 6 macam mata pelajaran, termasuk matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus napa malih niku sing matematika nggih. Padahal agama itu kan nggak ada ujian toh di situ. Tapi kena apa lho? Kurikulumnya kok anut kono lho. Ini pinter-pinternya orang yang ada di atas. Labelnya mulai dari Kementerian Agama itu yang ada di kabupaten-kabupaten itu kelihatan NU semua. Tapi ajarannya itu Muhammadiyah. Saya setiap sowan promo kiai itu saya ditanya, sampean mulang ndi Jung? Teng madrasah iki. Kowe wong Muhammadiyah mbok kembangno. Mbah Maimun. Coba sekarang diangen-angen. Iku wong Muhammadiyah mbok kembangno. Lah nggih lha iki, sekolahane weke wong NU, pelajarane weke wong Muhammadiyah. Iki krungu wong akeh iki. Sesuk masuk koran iki. Tapi goleki aku angel ning Jawa Timur. Sing digoleki Gus Nasir, mergo sing ngundang. Lho niki perhatian Pak kula. Padahal gak ikut ujian lho, upama aliyah-aliyah iku kitabe kuning kan gak masalah. Kitab kuning murni semua kan gak masalah, ora melok ujian wae. Lebih barokah karena apa? Karangannya orang alim-alim. Lah terus kitab kurikulum karangane sapa? DRS. Loh. Halo? 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 Dilanjut nah. Lho niki modele santri sarang niki. Saya kok enggak benci pelajaran-pelajaran itu, enggak. Saya hanya ingin melestarikan, mempertahankan kitab-kitab kuno dan tidak lupa juga mengambil kitab-kitab baru tapi yang lebih baik. Sehingga saya pikir-pikir kalau begitu saya akan mempertahankan itu lewat pendidikan SMP. Sekarang alhamdulillah di Kabupaten Tuban setelah saya mendirikan SMP sekarang sudah ada 3 persis seperti SMP saya. Alhamdulillah di dalamnya juga kitab-kitab kuning, termasuk Desa Talun ini juga ikut mendirikan SMP Islam. Terus kemudian di Kecamatan Rengel kemarin juga Pak Kiainya itu ke rumah saya. Akhirnya bagaimana Pak Yai, ini yang lebih baik itu SMP atau sanawiyah? SMP saja. Kalau SMP nanti kitab-kitab kuningnya berjalan, tapi kalau sanawiyah kamu tidak akan bisa mengikuti kitab-kitab kuning karena pelajarannya sudah dari sana. Betul? Nah, saiki sampai ngedekno SMP atau sanawiyah? Sing wis sanawiyah beno. Halo? Sekarang di kabupaten sudah ada 3 pendidikan yang persis pendidikan saya, sudah akan berkembang. Terus saya pernah bertemu dengan teman saya yang ada di Rembang akan mendirikan sanawiyah, tapi setelah itu dirapatkan dia kalah, akhirnya jadi tetap sanawiyah karena di situ belum tahu bagaimana kok SMP itu gimana toh. Kalau memang di masyarakat nanti dari pondok pesantren banyak, maka kita cenderung mendirikan SMP karena nanti yang kiai-kiai bisa mengajar di SMP bagian kitab kuningnya. Nanti yang titel-titel DRS nanti bagian umumnya. Nanti akan berjalan bersama dan mangke saged napa mempertahankan kitab-kitab kuning tersebut. Pertama mesti
dari masyarakat itu kurang percaya, ya, kurang percaya. Tapi setelah lambat laun dibuktikan dengan kenyataan, dan dibuktikan kenyataan bahwa nanti alumni dari SMP tersebut ini kok mondok pesantren kok bisa membaca kitab, dan akhirnya masyarakat percaya. Sekarang banyak sekali tamatan aliyah mondok di Sarang itu masih masuk di SP1, SP2. Tapi dari lulusan Nurul Anwar SMP saya masuk di Sarang bisa kelas 1, tes kitab lulus. Nah, ini berarti keistimewaan kita mendirikan SMP plus yang mana didukung oleh masyarakat banyak. Para bapak yang kami hormati, mungkin sekilas hanya itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan pendidikan. Memang yang saya kembangkan di sana itu tentang kitab kuning, tapi yang saya tumpangi tidak sanawiyah tapi SMP dan SMA. Mekaten saking kula, mbok lebih mbok pilih lepat nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Rif'an tadi dapat kita pahami. Akan adanya fenomena hilangnya kitab kuning di lembaga formal dalam bentuk madrasah yang selama ini dikelola oleh lembaga-lembaga itu dengan menganut kurikulum Departemen Agama. Kemudian ada terobosan baru melalui jalur yang semestinya kita mendengar agak aneh kalau di wilayah Kabupaten Pati, khususnya di wilayah Kajen dan sekitarnya. Dengan begitu, untuk kesimpulan saya sebelum ada pertanyaan, ternyata beliau ini adalah tokoh pembaharuan dalam pendidikan Islam di Indonesia. Dan ini baru beliau, dan di Kabupaten Pati saya kira belum ada. Untuk itu hal-hal yang perlu ditanyakan atau untuk menjadi pertanyaan kepada saudara-saudara dan para bapak ibu guru, kami sediakan untuk beberapa termin pertanyaan sambil menunggu narasumber kita yang kedua. Ini mestinya kalau narasumber kita yang kedua sudah rawuh, langsung kita panelkan begitu, langsung adu jotos. Ora adu jotos, adu teori tentang pengembangan kitab kuning. Kalau tadi Bapak Kiai Haji Rif'an melalui pengembangan kitab kuningnya melalui jalur SMP. Oke, para bapak dan para saudara, untuk termin yang pertama ini tampaknya dari Kang Sidik ada pertanyaan. Untuk termin yang pertama kami berikan untuk 3 penanya. Monggo Kang Sidik. Dari yang paling muda apa yang paling tua dulu ini? Monggo. Monggo ingat men, ada pertanyaan? Wis tak tekano adu-adu ora ana pertanyaan.
Ya, sugeng rawuh Romo Kiai Adnan Kasogi. Monggo langsung pinarak. Nah, durung disogati langsung bakal linggih lah Kang. Wadate ngamuk aku wadate. Bagaimana, ada pertanyaan atau kita langsung lanjutkan pada narasumber yang kedua? Nah, langsung dulu karo sambil mikir. Alhamdulillah pas lagi bar narasumber yang pertama menyampaikan paparannya. Memang reuni ini agak lain, ini permintaan kalangan muda. Kalangan muda itu aja digawe ceramah kaya pengajian, jalukane ngono. Gawe seminar, alumni manapik kok kaya pengajian. Alumni manapik ya seminar sing rada ilmiah ngono, jalukane ngoten. Mulane nuwun sewu iki kok gayane kaya seminar, ya seminar temenan. Lah pemakalai ini nanti untuk narasumber yang pertama mau tidak mau saya paksa untuk membuat ore-orean. Seminar are ora nganggo ore-orean kula ngono. Tapi tadi bil ghaib ora apa-apa. Ore-oreane nek ngene ati. Narasumber yang kedua biar rambekan dulu, munggah arek. Metune aneh, metu Regaloh udah. Jalur di rumah saku Manabek iku ya Pati Tayu kok Pati Regaloh. Para bapak dan para ibu serta para saudara, untuk narasumber yang kedua, beliau adalah Bapak Kiai Haji Adnan Kasogi. Itu nama trennya, karena ketika sekolah itu kalau tidak pakai sandal Kasogi ora sandalan. Jadi nama trennya sekarang Adnan Kasogi. Nama akademiknya adalah Ibnu Adnan SPDI. Jadi ada tambahan Kasogi, itu bukan berarti dia punya pabrik sepatu atau sandal Kasogi, tapi kesukaannya dari mondok pula itu sandal Kasogi. Orang Kasogi gak sandalan itu. Kemudian beliau adalah alumni Madrasah Manabiul Falah tingkat ulia tahun 1993. Istri dua atau satu ini? Kabarnya dek dua. Istrinya yang tercatat satu. Kemudian mempunyai dua putri. Setelah tamat dari Madrasah Manabiul Falah, beliau melanjutkan sama dengan narasumber yang pertama, yaitu di Pondok Pesantren Al Anwar. Itu orang jarak tunggal seperguruan. Dari tahun 1994 sampai dengan 1999. Kemudian pendidikan akademik S1 diambil dari Institut Al-Aqidah Jakarta Pusat tahun 2001. Sekarang beliau adalah pengasuh dakwah center. Bener itu? Nah, pengasuh dakwah center Pondok Pesantren Al-Amin. Al-Amin yang mau An-Nur. Amin karo Nur. Di Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Jabatan beliau pernah dan sampai saat ini ketua DPC salah satu partai politik yang memenangkan bupati 2 kali di Kabupaten Kudus. Iki sing tukang nyembur. Ora tak sebutno ya. Tak sebutno. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kudus.
Kemudian selain itu mendapat jabatan ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama cabang Kudus. Itu biografi singkat Bapak Adnan Kasogi. Pondoknya tingkat 3 ya? Tingkat 3. Nanti bisa kita ke sana. Mbok cawi siapa itu? Dan mempunyai perusahaan Jenang Kudus juga. Jadi selain kiai dakwah muter-muter juga mempunyai perusahaan Jenang Kudus. Ini kalau peran alumni tadi dari narasumber yang pertama, pengembangan kitab kuning melalui lembaga pendidikan formal SMP tadi yang disampaikan narasumber yang pertama. Jadi kitab kuning itu diulang nek SMP. Orang nek ngene MTS. Nah, ini dari perspektif lain mungkin melalui pengembangan kitab kuning melalui perusahaan Jenang juga bisa. Kemudian dakwah masyarakat. Untuk itu iku blok apa rebana barang kita pemimpin rebana. Jadi nanti bisa kita gali sepenuhnya. Jadi peran alumni Madrasah Manabiul Falah dalam pengembangan pendidikan Islam melalui jalur perindustrian pakare, melalui jalur dakwah, melalui jalur pondok pesantren, dan melalui jalur seni. Untuk itu sepenuhnya nanti bisa digali sedalam-dalamnya kepada narasumber yang kedua ini. Kepada beliau kami persilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil wujudil mahmud sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ulil mujahidinat tahirin humul bararatul kiram. Amma ba'd, janabal fadilatil mufakhamil ahl muhtaramin, sedaya para masyayikh, sedaya para guru-guru kawula ingkang sampun hadir utawi ingkang boten saged hadir, atalallahu umurahum wa taghammadallahu fi ridwanillah, amin Allahumma amin. Dan semua rekan-rekanita alumni Madrasah Manabul Falah dari tahun ajaran pertama sampai alumni tahun ini yang semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Dan seluruh panitia penyelenggara temu kangen utawi alumni, pertemuan alumni pada siang hari ini yang sudah susah payah dengan jerih payahnya maka terselenggaranya acara ini semoga tidak hanya merupakan pertemuan wajahan biwajhin, wajah bertemu wajah, akan tetapi akan dilanjutkan dengan pertemuan yang bersifat kolban bikolbin, yaitu hati bertemu hati. Kepada yang terhormat pula adik-adik kami yang masih aktif di Madrasah Manabul Falah, yang senantiasa semoga cepat diputuh ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dadanya dipenuhi dengan nur keilmuan dan nur keilmiahan dan juga keimanan pula, sehingga kelak kembali ke masyarakatnya masing-masing menjadi lentera yang menyinari di lingkungannya masing-masing, amin Allahumma amin. Puji dan syukur mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad, beli dan syukur kita sagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua
berupa nikmatul sikhah wal afiyah, nikmatul iman wal Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam suasana yang sangat bersahabat dan sangat yaitu indah dan mahal ini. Sholawat berserta salam mari kita haturkan ke pangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kelak besok di hari kiamat kita semua termasuk golongan umat-umat Nabi Muhammad yang berhak mendapat syafaatul udma. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, guru dan semua anggota alumni Madrasah Manhul Falah yang dimuliakan oleh Allah, maaf kami datang agak terlambat karena sudah lama tidak tahu jalannya ke Tayu, itu hanya basa-basi saya. Tapi yang jelas saya pergi sudah saya siapkan membuat makalah sekitar setelah subuh, hanya cukup dengan menggunakan waktu 5 menit lebih 7 detik. Ini membuat makalah ini daripada saya kesini tidak ada kenang-kenangan, maka dengan sedikit tulisan yang barangkali bermanfaat nanti kita akan memacu acara ini dengan sebaik-baiknya. Pertama, judul ini saya beri judul peran alumni, artinya alumni Manabul Falah dalam pengembangan Madrasah Manabul Falah di era masa depan. Bagaimana perannya seorang alumni terhadap madrasah yang sudah membesarkan? Apa kita itu setelah tamat dari madrasah cukup happy dengan ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita, atau sebaliknya kita harus utang budi, merasa utang budi dengan madrasah yang kita cintai ini? Dan alhamdulillah menurut sejarah kami dan teman Mas Jaswo ini juga sebangko, hanya saja beda mimpi ini ya. Jadi satu bantal tapi beda mimpi dengan Mas Sujaswo ini. Saya adalah termasuk santri yang ikut pengecoran lantai dasar, mulai pembelian tanah sehingga lantai dasar itu adalah alumni termasuk pertama saya dengan Mas Jaswo. Alhamdulillah. Dan sampai sekarang sudah, dan ingat saya itu ditarik urunan 97.000 saat itu, dan itu sudah mahal insya Allah dan manfaat. Saya itu ingat karena itu hasil dari orang tua saya jual ayam. Saya ingat Bu, saya dari alumni Ulya dimintai jariah untuk pembangunan pondok, dan alhamdulillah punyanya hanya ayam, dan saya ingat betul yaitu 97.000, tidak ada 100. Maka dengan modal itu insya Allah dulu itu ikut pembelian tanah dan ikut partisipasi pengecoran dengan tenaga dan pikiran juga, alhamdulillah saat itu. Dan kenangan ini akan saya bawa sampai mati dan sampai keturunan saya. Dan oleh karena itu judul ini akan saya sampaikan saya sampaikan dengan santai tapi serius. Amin Allahumma amin. Moga Pak Yai. Nah, ini juga termasuk sing bau reksa desa Tambak Romo nih. Saya bacakan pelan-pelan nggih. Peran alumni dalam pengembangan Madrasah Manabul Falah di era masa depan. Jadi tidak tergantung era apa atau era globalisasi, tidak, pokoknya era masa depan. Karena era masa depan itu menurut saya lebih kafah, lebih all-round, lebih menyeluruh. Adalah sebuah kelaziman bagi seorang alumni bergerak, mendorong serta memikirkan prospek ke depan perkembangan lembaga pendidikan yang membesarkan seorang alumni. Ini suatu hal yang lazim. Lazim itu artinya lazima yalzamu luzum, artinya harus. Seorang alumni ketika sudah keluar dari pondok pesantren atau dari madrasah yang membesarkannya, ini harus bisa menggerakkan mesin-mesin
kepengurusan yang ada di Madrasah Manabul Falah setelah bergerak lalu mendorong. Ini bergerak terus mendorong berarti temenanan Pak nih. Mendorong serta memikirkan bagaimana prospek ke depan perkembangan lembaga pendidikan yaitu Manabul Falah ini yang telah membesarkan kita ini. Bagaimana, apa yang Anda sumbangkan sampai detik ini terhadap Madrasah Manabul Falah? Pernahkah kita memikirkan, aku digedekno ngangsu ilmu di Madrasah Manabul Falah, ini apa yang telah kita berikan kepada madrasah ini? Coba kita mengadakan semacam revitalisasi, yaitu semacam renungan. Aku ini metu saka madrasah wis dadi kiai, wis duwe bengkok ana sing dadi modin. Ente sing dai sejuta umat, ayo umat sepisan yang ngeluh apa meneh nek umat sejuta nggih Pak nggih. Maka mari kita revitalisasi renungan. Sudahkah kita memikirkan, apalagi tadi bergerak dan mendorong kepada masyarakat untuk supaya simpatik terhadap madrasah yang kita cintai? Sudahkah kita lakukan? Ini yang saya tampilkan dalam makalah saya ini. Hal tersebut nek cara santri maka dalika Pak ya. Mengono sing tersebut artinya hal tersebut artinya kita bisa menggerakkan, kita bisa mendorong, kita bisa memikirkan madrasah yang kita cintai ini sebagai rasa ungkapan terima kasih ini bisa diapresiasikan dengan berbagai bentuk dan cara. Cara kita jadi cinta itu, cara memberi gambaran terhadap orang yang dicintai itu memang bermacam cara. Jadi al-mahabbah anwaun, cinta itu macam-macam. Dan cinta itu, cinta bukan hanya sekedar di mata. Oh itu madrasah saya dulu, oh itu guru-guru saya. Tidak sekedar hanya diucapkan, tapi bisa diapresiasikan dengan berbagai bentuk dan cara. Di sini saya menggunakan contoh, misalnya karena saya ingat dari kata MH Ainun Najib. Kenapa saya menggunakan kata misalnya, contoh? Karena contoh satu itu mewakili 1000 kata. Maka ulama-ulama salaf dalam memberi grammar bahasa Arab atau nahwu itu sering nahwu ja'a zaitun menggunakan contoh, karena ternyata diamati contoh atau misal itu mewakili 1000 kata. Dengan hanya satu contoh saja itu bisa menjelaskan beberapa kata sampai 1000 baru paham. Berarti contoh itu bisa memahamkan seorang mukhatab atau mustami'in mewakili dari 1000 kata. Mulanya saya menggunakan kata cara mengapresiasikan cinta kita terhadap Madrasah Manabul Falah dan semua masyayikh-masyayiknya. Tentunya ada beberapa cara apresiasinya. Itu satu, tampil cantik di tengah masyarakat. Tampil cantik itu kelihatannya akan agak terlalu kiai itu kalau sudah kasmaran ya bayanya cantik-cantik gitu Pak. Tampil cantik di tengah masyarakat. Di sini disarai oleh redaksi yaitu berakhlakul karimah. Orang itu kalau dari Madrasah Manabul Falah ternyata diterima masyarakatnya, diterima oleh umatnya, maka disitulah sudah ada entry point plus. Sampai-sampai saya itu dulu jagong dengan Mas Sujaswo, kenapa alumni Ulia itu meskipun tidak punya ijazah tapi dengan susah payah bisa kuliah. Itu semakin perjuangan berat Pak. Kayak itu dulu kuliah di Jakarta ijazahnya apa? Ulia itu makanan apa? Enggak tahu. Terus saya menggunakan ijazah mukhadoroh di Sarang. Alumni di Sarang ada tingkatan 1, 2 sampai 6 tingkat. Itu saya sodorkan,
Muhadharah itu apa? Loh, sulitnya luar biasa. Tertanya Mas Jaswo, kenapa orang kuliah itu kalau kuliah kok sulit Mas Jaswo? Dan saking sulitnya kok ya ternyata bisa kuliah sampai menyabet gelar. Ada yang SPDI meskipun kada diplesetkan suka ngepedang dada istri ya. Ada yang SAG sithik akeh gelem ya. Ada yang diplesetkan MM mandok kan. Oleh karena itu, karena mungkin ini persepsi Mas Sujaswo, karena mungkin saking ikhlase oleh ngaji bocah ulia ora mikir ijazah nganti metu regane masyarakat tuh nganti menjadi seorang tokoh yang diperhitungkan sehingga dia mau tidak mau harus mencari gelar sarjana. Itu mungkin saking ikhlase oleh luru ilmu ulia ketika itu. Dan saya tuh punya catatan madrasah ulia. Ini berbicara yang saya lakukan mungkin ini ya sama, hanya kasusnya berbeda. Itu banyak sekali tamatan-tamatan ulia dari madrasah Manabul Falah yang dengan susah payah mencari gelar sarjana dan alhamdulillah juga kesampaian. Oleh karena itu tidak salah langkah bagi madrasah Manabul Falah dan pengurusnya kalau madrasah ini tampil dengan gaya masa kini, yaitu dengan formal, dengan pendidikan madrasah sanawiyah, rada ekstrim sithik ana wedoke ana lanangin kan rada ekstrim sithik Pak nggih. Ini tidak salah langkah. Karena ternyata dari alumni-alumni dulu yang ulia yang hanya mahdhah fi ilmi diniyah itu ternyata memang mau tidak mau syarat diterima dalam sebuah pendidikan yang diajarnya ternyata juga membutuhkan yang namanya kesarjanaan itu. Karena zaman ini bukan zaman seperti zaman Rasulullah. Kalau Sayyidina Ali itu dulu gelar kesarjanaannya yang mewisuda langsung adalah Rasulullah. Dengan kata-kata wisuda ketika itu adalah ana Madinatul ilmi wa aliyu babua. Ini adalah ungkapan Rasulullah ketika mewisuda kesarjanaannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ungkapan yang indah, ana Madinatul ilmi wa aliyu babua. Saya ini adalah kota ilmu, godangnya ilmu, tapi yang membawa kuncinya ini adalah mantuku Sayyidina Ali, mantuku Ali bin Abi Thalib. Maka zaman sekarang ini meskipun orang pandai, orang pandai, lihai, bicara bagus, tapi kalau nilai akademiknya, gelar statusnya yang jelas belum ada, ya akhirnya menjadi rencek, menjadi ranting. Paling enggak ya gelar kloso lah Pak nggih. Jadi cari panit. Tapi insya Allah dengan ilmu yang mapan, ilmu yang manfaat, didukung dengan gelar kesarjanaannya, meskipun hanya wis pokoknya nyabet penting oleh gelar. Soalnya kadang orang yang punya plesetan SPDI ada yang singkatannya SPDI sing penting duwe ijazah. Loh, disingkat apa aja? SPDI sing penting duwe ijazah. Enggak apa-apa. Yang jelas ilmunya sudah ada, intelektualnya sudah diterima masyarakatnya. Cuma status resminya itu loh belum ada. Sampai guru saya itu dulu ada ijazah yang penting bisa mlebu Pemda. Teman saya teman pondok malah masih saudara dari dalam, akhirnya dicarikan ijazah saanane yang penting ilmunya diterima di masyarakat dan sekarang duduk di Pemda Kabupaten Kudus meskipun dengan menyabet pendidikan formal seadanya. Maaf, oleh karena itu saya beri contoh untuk mengapresiasikan seorang alumni dalam mengucapkan terima kasih terhadap madrasah yang dicintainya, yaitu tampil cantik di tengah masyarakat dengan berakhlakul karimah. Dengan sendirinya orang akan menilai, oh itu dari Kajen, itu dari madrasah Manabul Falah, oh ngemplak kidul itu. Karena ternyata yang berhasil orang menjadi tokoh, orang menjadi terhormat, meskipun mencari kehormatan itu tidak boleh, tapi berusaha menjadi orang terhormat itu juga dianjurkan oleh agama, itu adalah dengan akhlakul karimah. Dan dalilnya mungkin sudah jelas, masuk di sini bukan pengajian. Akhlakul karimah itu adalah merupakan sistem Rasulullah
dakwah di Madinah dengan ilmul hal, dengan dakwah bil hal, itu adalah lisanul hal afsahu min lisanil makol. Dakwah dengan akhlakul karimah, dengan langsung grassroots ke bawah, itu lebih mengena daripada dakwah dengan lisan. Nomor 2, cara mengapresiasikan kita cinta terhadap madrasah bisa juga dengan berbicara tegas tentang asal usul, tentang keberhasilan yang dicapai seorang alumni selama ini. Jadi jangan malu-malu menjadi alumni madrasah Manabiul Falah, tegas. Daripada ini juga akan mempunyai nilai plus terhadap madrasah kita. Contoh, ini dari saya saja. Saya dari panggung ke panggung, maaf ini bukan ini hanya tahadus bin nikmah ya. Dari panggung ke panggung sampai juga di Waikanan, Lampung, Palembang, juga rencananya ada rencana di Irian Jaya. Alhamdulillah, saya kalau ditanya, Pak, alumni dari mana? Pendidikan formalnya dari Ngemplak Kidul, Madrasah Manabiul Falah. Tidak saya tutup-tutupi, saya alumni dari Madrasah Manabiul Falah. Masih ditanya, itu kalau dengan matolek ya harus ponakane lah, saudara mudanya aja gitu. Lah bedanya Manabiul Falah dengan Matul Falah, bedanya beda tipis. Saya bedanya beda tipis karena satu pengurus dulunya ketika saya masih di madrasah ini, pengurusnya, mudirul amnya juga menginduk kepada dari Matul Falah. Dan secara historis Manabiul Falah itu dulunya madrasah persiapan anak-anak yang akan masuk di Matul Falah, digembleng dulu di Manabe, itu secara historisnya. Maka berbicara tegas tentang asal usul seorang alumni, sementara orang itu sudah dipandang masyarakat, itu pun punya nilai plus untuk memajukan madrasah Manabiul Falah. Dan alhamdulillah ada di desa saya yang di sini, Ulin Nuha juga mungkin pernah ke sini, dan teman-teman saya di madrasah Manabiul Falah itu fasilitasnya sekarang sudah bagus, fasilitasnya sudah mapan, dan gurunya insya Allah barokah semua, amin Allahumma. Maka berbicara tegas dengan masyarakat tentang asal usul keberhasilan seorang alumni itu pun bentuk daripada tahadus bin nikmah, dan itu bentuk syukur atau ungkapan terima kasih terhadap madrasah. Itu bentuk apresiasi dalam bentuk yang seperti ini. Nomor 3, memperjelas sanad-sanad ilmu kepada masyarakat luas dan keindahan berkahnya. Jadi seorang alumni kalau sudah sukses atau setengah sukses atau bahkan belum sukses, kalau bisa memperjelas sanad-sanad ilmu. Saya itu juga ngaji dengan Kiai Hajen, dengan Kiai ini. Meskipun saya di pondok sini juga bisa ngaji ke sini, bisa ngaji ke Mbah Abdullah Salam, bisa ngaji pasanan di Mbah Sahal Mahfud, bisa ngaji ke Mbah Kiai Haji Muzayyin Haromen almarhum, bisa ngaji ke kiai ini. Maka ketika orang itu sudah mendengar sanad-sanad orang-orang terkemuka atau orang-orang yang jelas wirainya, yang jelas barokahnya, insya Allah ilmu kita seorang alumni itu akan diperhitungkan. Maka saya juga kalau ditanya dari Kajen, dari Ngemplak Kidul, Madrasah Manabiul, gurunya ya ada Kiai Haji Muzayyin Haromen almarhum, ada Kiai Asroruddin, itu juga saya sering Kiai Pak Yai Irham, dan Yai sesepuh Pak Yai Haji Abdul Khalik Abdillah, semuanya itu saya tampilkan. Karena apa? Sanad ilmu itu dalam agama penting. Gurunya siapa? Itu dia, alumni itu pernah menimba di sumur yang keruh apa di sumur yang bening. Oh itu nanti jangan-jangan alumni yang sukses ini gurunya guru hanya siapa yang punya aliran MTA itu Pak. Oh, wow. Mungkin yang
Ya Sukino, maaf ini agak saya panas sedikit karena dia itu menghalalkan asu dan karena maaf Jumatan tidak wajib. Oleh karena itu sanad ilmu juga dipercepat, gurunya orang itu harus dipercepat karena masyarakat itu butuh kepastian. Karena dulu saya punya makalah yang disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, syuyukhul insani fil ilmi abauhum fid dini. Guru-guru kita dalam ilmu agama adalah bapak kita. Apa sih jeleknya seorang anak mengaku-ngakui bapaknya? Tidak ada jeleknya. Suyukhul insani fil ilmi abauhum fid dini. Guru-guru manusia di dalam ilmu itu laksana bapak, abul ilmi, bapak ilmu. Maka saya ngaku-ngaku, saya tadarruk, saya DP ngaku-ngaku dengan guru saya yang jelas pernah mengajar saya. Itu tidak ada jeleknya. La khaira fit tasyabuh, la khaira fit tasyabuh. Maka dalam berjanji syubihu bil anjumiz zuri mislama qad jaa afis sunani. Kita itu harus DP, kita ikut-ikut gondel-gondel keramate para orang-orang soleh. Seperti yang disampaikan Ustadz saya Pak Yai Amnan, Pak Haji Amnan itu dulu memberi pelajaran arot, fatasabahu ilam yakunu mislahum inna tasabuha birrijali falahu. Fatasabahu ilam yakunu mislahum inna tasyabuha birrijali falahu. Fatasabahu ilam yakunu mislahum. Yuk do mimbo kaya guru kita. Bagaimana kita bisa mengikuti langkah-langkah guru kita? Meskipun kita belum seperti guru-guru kita ilmunya, tapi please kita mengikuti langkah-langkah guru kita, entah itu 10% atau 50%. Fatasabahu, mari kita membo menyamai langkah-langkah orang yang soleh. Fa ilam yakunu mislahum, meskipun kita itu belum seperti mereka, yaitu guru-guru kita. Kita ngaku-ngaku muridnya Pak Yai Irham, ngaku-ngaku ilmunya menyecep ilmu Pak Kiai Haji Mustajab dan sebagainya, maka lakukanlah. Innat tasabuha birrijali falahu. Ngaku-ngaku menjadi orang yang baik dengan kapasitas niat yang baik tentunya ya Pak ya, bukan niat jelek. Kita ngaku-ngaku santrinya guru A, guru B, guru C dengan guru ini termasuk falahun, menuju kebaikan. Fatasabbahu ilam yakunu mislahum innat tasabuha birrijali falahu. Kita mengikuti langkah-langkah guru-guru kita meskipun tidak maksimal, itu pun perbuatan yang dipuji oleh agama. Oleh karena ini saya di item yang ketiga dalam memberi apresiasi kecintaan kita terhadap Madrasah Samanabul Falah, yaitu dengan memperjelas sanad-sanad ilmu kepada masyarakat luas dan keindahan berkahnya. Jadi guru sialnya itu wah jelas barokah, guru-guru kajian, guru-guru ngemplak semuanya, ya Allah nyatanya saya bisa hidup seperti ini. Maka dengan demikian masyarakat itu akan terpesona dengan sendirinya. Oh berarti gurunya Pak Yai ini berarti orang-orang sohibul barokah, orang-orang yang membawa berkah, ilmunya berkah, maka simpatik orang itu akan membawa anaknya ke Madrasah Manabul Falah, secara umum ke kajian lah pada dasarnya. Karena Madrasah Manabul Falah ini diwakili dengan kata-kata kajian Margoyoso Pati. Nomor 4, cara kita memberi apresiasi yaitu mengulurkan bantuan pemikiran moral maupun material ala qadril imkan. Bagaimana kita bisa memberi bantuan sing jadi pengusaha, bagaimana cara memberi bantuan terhadap Madrasah Manabul Falah. Kalau orang yang baru ekonominya sedang-sedang, monggo
kita sedikit-sedikit mengumpulkan dana untuk mengembangkan madrasah ini, karena saya yakin kalau orang cinta tanpa pengorbanan itu ya bohong sama juga bohong. Kita cinta terhadap madrasah kita, tapi tidak ada bentuk real, bentuk yang nyata. Yang pengusaha ya orang ngai bantuan, sing kiai dakwah ngalor ngidul ya mboten eling madrasahe, apalagi anaknya tetangganya digiring ke sini. Bagaimana? Karena banyak sekali pondok yang dulunya rame sekarang menjadi mati. Karena apa? Peran alumninya minim. Saya tidak menyebutkan pondok mana, banyak pondok, banyak madrasah yang dulunya jaya, masa-masa keemasannya, tapi lambat laun akan menjadi redup, bahkan mati mangkrak gara-gara peran alumninya minim. Bahkan alumni tidur pulas, tidak bergerak, tidak mendorong, tidak memikirkan. Maka saya mempunyai kesimpulan ringan, besarnya sebuah pondok itu dari santri, karena santri itu nanti ngejak temannya. Besarnya sebuah madrasah itu tergantung alumninya. Maka alumni Lirboyo, alumni Sarang, alumni Ploso itu luar biasa persatuannya. Alumni Gontor itu hanya pondok besar itu karena apa? Peran alumninya kuat. Maka di kesempatan yang mulia ini saya mengetuk pintu para teman-teman saya alumni, tolong dari sekian jumlah jam 24 jam mari kita sisihkan untuk memikirkan kemajuan madrasah kita, karena ini adalah bentuk syukur kita terhadap guru-guru kita, syukur kita terhadap madrasah Manabul Falah yang kita cinta ini. Nomor 5 ya, hanya contoh-contoh saja dan bisa ada contoh lain. Nomor 5 yaitu mengajukan proposal doa kepada Allah, alias berdoa, cuma bahasanya mengajukan proposal doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar madrasah Manabul Falah menjadi sebuah lembaga pendidikan yang favorit dan jadi dambaan masyarakat. Tentu paling enggak ini adalah ada aful iman ya. Paling enggak ini cara bahasanya standar itu paling ora lah alumni ku ndongakno. Ya Allah, barik fi madrasah Manul Falah fi kharotkatiha wa fi bukatiha wa fi tullabiha wa fi mutakharijiha ila yaumil qiyamah. Paling enggak kita ada ungkapan apa? Ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu adalah pokok sentra sebagai ibadah kita terhadap Allah. Maka jangan lupa kita alumni mendoakan guru-guru kita, mendoakan madrasah kita yang kita cinta ini. Toh ini juga nilai ibadah untuk kita sendiri, karena doa itu di samping bermanfaat kepada orang lain, itu juga manfaat kepada diri kita sendiri. Dan maaf, doa yang paling mandi, doa yang akrobul lil ijabah adalah doaul ghaib lil ghaib. Doanya orang yang goib terhadap orang yang goib, itu doa yang akrobu lil ijabah, tanpa diminta, mendoakan dari jauh itu lebih diijabahi. Lain ceritanya kalau ini kasih uang tolong ya didoakan, wah itu sudah lain ceritanya, sudah sodakonya sudah diganti dengan uang, uangnya sudah dimubadalah dengan doanya. Maka saya menggunakan kenapa madrasah alumni ini supaya bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mengajukan proposal doa kepada Allah, karena saya berkeyakinan, dan ini boleh diiskali ya, karena saya berkeyakinan bahwa doa itu juga punya power, doa itu juga punya kekuatan. Beberapa sejarah membuktikan bahwa doa itu juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Ini kan bentuk doa, berkah doa, maka merdekalah negara Indonesia. Kalau dibayangkan bahwa negara Indonesia itu hanya bermodal bambu runcing dan sedikit pistol-pistol yang hasil rampasan dibanding dengan Belanda dan Inggris dan Jepang, maka muhal menurut dohir Indonesia itu merdeka. Tapi karena atas berkat rahmat Allah
doa-doa para alim ulama, perjuangan para tokoh kemerdekaan, maka merdekalah negara yang kita cintai ini. Maka doa itu punya power, doa itu punya kekuatan. Dan tidak kalah pentingnya bahwa murabatoh ilmiah itu aja hubungan ilmu yang seperti saya gambarkan, suyukhul insani fil ilmi aba'uhum fiddin wa innaha wasolat bainaha wa baina rabbil alamin. Guru adalah bagikan tangga-tangga untuk kita naik kepada hadratullah, maka seorang murid itu akan mudah menjadi makrifat dan wusul ila hadratillah manakala seorang murid itu masih ada murabatoh ilmiah, ada hubungan ilmu antara seorang murid dan guru harus tetap terjaga dengan baik secara kontinu atau secara istiqomah. Maka kita bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini kita tancapkan di hati kita, jagalah murabatoh ilmiah kita dengan guru-guru kita. Jangan milih-milih guru, jangan beda-bedake guru, karena guru itu punya spesifikasi tersendiri. Jangan dipandang kalau gurunya itu kaya, gurunya itu lebih alim, semuanya itu mewarnai hidup kita. Karena yang demikian itu, karena menjaga murabatoh ilmiah itu, karena yang demikian itu akan memperlancar komunikasi seorang alumni dengan para gurunya, dan tali silaturahim tidak akan terputus sampai di pintu surga. Amin Allahumma. Dengan menjaga murabatoh, seling silaturahim, dan alhamdulillah di kajian ini ada khol Kiai Haji Ahmad Mutamakin Wali Allah. Ini merupakan sarana mempermudah kita untuk semangat silaturahim ke madrasah kita, silaturahim ke guru-guru kita. Informasi dan perkembangan Madrasah Manabul Falah, seorang alumni hendaknya mengupdate data terus-menerus secara berkala, baik via jaringan komunikasi dan elektronika, sehingga kecintaan alumni terhadap Madrasah Manabul Falah ini adalah merupakan simbol yang terindah dalam kehidupan mereka. Orang itu nek wis ora ana komunikasi, mbok kon iso seneng piye, Pak? Wis ora tau moro, nenggone gurune wis ora tau, majokno tanggane kon sekolah teng madrasah pun tidak pernah terlintas di hatinya, komunikasi tidak pernah merasa, kita alumni Madrasah Manabul Falah pun tidak pernah. Maka di sini dengan tegas, dengan menjalin dan mengupdate data secara berkala, secara kontinu, baik via telepon, via jaringan komunikasi dan elektronika. Mungkin di sini kan ada websitenya, daripada kita itu chattingan dengan orang yang tidak jelas, kita bisa membuka emailnya madrasah kita tahu perkembangannya kan lewat sekarang kan jaringan seperti itu. Maka dengan seperti itu insya Allah hubungan hubungan dari alumni untuk madrasahnya dan para gurunya insya Allah bisa terjalin dengan baik. Ini akan membantu pengembangan Madrasah Manabul Falah di masa yang akan datang. Ibarat seorang pelari, ini saya membuat analog sebuah kehidupan. Ibarat seorang pelari tangguh maksudnya, melangkahkan 1000 kaki pun akan dimulai dari langkah yang pertama. Maaf saya ulangi lagi karena ini analog bahasa yang menurut pemikiran saya. Ibarat seorang pelari tangguh melangkahkan 1000 kaki pun akan dimulai dari langkah yang pertama. Wis wong mlayu ring diwae cah itu dimulai dari langkah yang pertama. Artinya meskipun seorang alumni telah berkembang besar, ada yang menjadi intelektual ternama, pengusaha besar, politikus handal, dai sejuta umat, diharapkan tidak melupakan goa persemedian. Goa persemedian yaitu dalam hal ini adalah Madrasah Manabul Falah, di mana Madrasah Manabul Falah yang saya
serupakan seperti gua persemedian ini adalah tempat mereka merajut ratna manikam ilmu pengetahuan semenjak awal kehidupannya. Kita sadari, ndak usah basa-basi, ora usah isin-isin. Madrasah Manabul Falah ini adalah dimana kita dulu pernah melakukan pertapaan. Semedi merajut ratna manikam ilmu pengetahuan, mulai dari ada yang sanawi kelas 1, ada yang mulai dari diniyah 1, 2, 3 sampai tamat aliyah, sampai tamat ulia. Bayangkan berapa tahun mereka bersemedi di gua yang namanya Madrasah Manabul Falah. Maka merasa tidak berlebihan lah seandainya kita ini minta diharapkan supaya alumni punya peran dalam pengembangan Madrasah Manabul Falah. Harapan ini kelihatannya tidak berlebihan. Orang ngoyoworo, orang ngaluamah, insya Allah masih dalam tahap kewajaran. Kecuali kalau alumni dimintai ya bantuan 15 juta lah, itu berlebihan Pak ya. Hanya ikut mengembangkan dari sisi ini sajalah. Kita pernah dibesarkan merasa memiliki handar beni madrasah ini, kita bawa simbol ini, kita bawa bendera ini ke desa kita masing-masing, kita suarakan yang namanya Manabul Falah. Jangan kita suarakan yang lainnya, meskipun lainnya juga tidak haram ya, tapi paling enggak kita kan harus mayokno dagangan. Toh dagangan ini dagangan yang baik. Karena begini Pak, saya punya pemikiran dan ini diakui Al-Quran. Kebetulan pemikiran saya itu nyocoki karo Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah rujukan hidup. Barang baik kalau kurang gencar dalam promosi, itu pun akhirnya tidak bisa mendapat simpatik masyarakat. Barang baik, barang mahal, kualitas nomor 1, number 1, tapi kalau kampanyenya kurang baik, marketingnya kurang baik, pun tidak akan bisa mendapat simpatik masyarakat. Sebaliknya, meskipun itu barang jelek, kualitasnya tidak bagus, tapi kalau orang itu gencar dan semangat dalam promosinya, semangat dalam memberi promosi terhadap masyarakat, insya Allah ya berakhir dengan baik pula. Seperti Al-Quran. Al-Quran itu kan barang hak. Madrasah ini barang yang hak. Al-Quran itu barang hak oleh karena itu Allah memberi promosi. Dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Ini adalah promosi Allah untuk Al-Quran, targhiban lil qari'in, supaya umat-umat orang muslim ini supaya senang membaca, karena diberi promosi yaitu dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dengan demikian orang itu akan lebih menancap di hatinya, oh Quran ini sesuatu yang la raiba fi, tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk umat Islam, orang yang takwa. Maka ibaratnya seperti itulah. Oleh karena itu dalam makalah ini saya tutup dengan kata yang sederhana, kesadaran positif dalam forum ini, yaitu forum pertemuan alumni ini, semoga muncul dari sanubari hati para alumni sehingga akan tercipta dan terbangun monumen cinta yang abadi antara lembaga Madrasah Manabul Falah ini yang kita cinta ini sampai di hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Semoga dengan pertemuan alumni ini akan terbangun monumen cinta antara alumni dengan para pendirinya, alumni dengan para gurunya, alumni dengan lembaga ini, semoga bisa terbangun dan menjadi monumen sampai di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Maka seperti inilah yang dapat saya sampaikan. Yang saya fokuskan hanya supaya peran alumni ini betul-betul mewarnai perkembangan Madrasah Manabul Falah. Hanya fokus di situ, tidak jauh dari
madrasah Manufalah ditinjau dengan dikembangkan dengan ekonomi atau dengan politik atau dengan lainnya, belum sampai situ. Hanya saya akan menggugah hati saya sendiri dan semua alumni supaya ikut serta memajukan mengembangkan madrasah. Titik dari itu. Demikian, kurang lebihnya minta maaf, dan kalau ada kekhilafan dalam menyampaikan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator Mas Master Sujasmo.